Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desta Musafira Kaltara NIM 54 dari Tadis Biologi B ingin menyampaikan sedikit tentang penjelasan tentang kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama, pengurusan jenazah. Mengurus jenazah merupakan suatu kewajiban bagi sesama umat Islam yang mana hukumnya fardu kifayah, atau dengan kata lain, apabila salah seorang di antara kita telah ada yang mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban orang yang lainnya gugur, dan apabila tidak ada yang mengurus jenazah tersebut satu orang pun, maka seluruh umat Islam di daerah tersebut berdosa. Adapun kewajiban umat Islam terhadap saudaranya yang meninggal dunia ada 4 macam, yakni yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Selanjutnya, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban memandikan jenazah ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi alladhi saqata ar-rahilatihi famata, rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati, mandikanlah air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, syarat memandikan jenazah. Yang pertama, syarat wajib jenazah. Jenazah beragama Islam, lengkap atau hanya sebagian tubuhnya. Jenazah tersebut bukan karena mati syahid serta masih janin di bawah 4 bulan. Selanjutnya, syarat yang memandikan yakni muslim, berakal dan balik, berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, terpercaya, amanah, mengetahui hukum, memandikan mayat, dan memandikan sebagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu menutup aib si mayit. Kemudian tempat memandikan. Tempat memandikan itu hendaknya tertutup atau aman dari pandangan mata. Bisa di dalam rumah atau di halaman rumah, namun dibatasi dengan tutup. Usahakan mayit dimandikan di atas dipan agar mayit tidak mudah terkena percikan air. Juga dianjurkan membakar kemenyan di sekitar tempat memandikan untuk menolak bau yang dimungkinkan keluar dari badan mayit. Selanjutnya, terdapat persiapan sebelum memandikan jenazah, seperti sabun atau bahan lainnya untuk membersihkan tubuh si jenazah, air bersih secukupnya untuk proses memandikan, atau air suci menyucikan. Kemudian tempat memandikan jenazah jangan terbuka, agak tinggi, kuat serta tahan air. Kemudian handuk untuk mengeringkan tubuh dan rambut si jenazah. Kemudian kapas, kapur barus, daun bidara atau wewangian yang lain serta bedak. Kain kafan dipersiapkan tergantung jenis kelamin. Yang selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. Orang yang paling utama adalah kerabat dekatnya. Jika mayit laki-laki, maka yang memandikan itu laki-laki, istri dan muhrimnya. Jika mayit perempuan, maka yang berhak memandikannya yakni perempuan, suami dan muhrimnya. Jika mayitnya kanak-kanak laki-laki, maka yang berhak memandikan jenazah yakni laki-laki maupun perempuan. Jika mayitnya kanak-kanak perempuan, yang berhak memandikan jenazah itu sama seperti kanak-kanak laki-laki, yakni laki-laki maupun perempuan. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Pada mulanya kita sediakan air sebanyak mungkin, air kapur barus dan sabun, kain. Kemudian lakukan bacaan niat. Ketentuan bacaan niat yaitu jika laki-laki dewasa, nawaitu ghusla lihadzal mayyit fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika perempuan dewasa, nawaitu ghusla lihadzal mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika kanak-kanak laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal mayyit tifli fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika kanak-kanak perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyit tiflati fardul kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah
gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian siramkan. Kemudian siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Setelah itu, dudukkan mayit dan tekan-tekan perut agar kotoran dalam perut keluar, dan bersihkan dubur mayit dengan niat istinja bagi mayit. Bacaan niat nawaitul istinja'i minal mayit fardun alayya lillahi ta'ala. Dan ketika membersihkan auratnya, hendaklah tangan orang yang memandikan dilapisi dengan kain, karena menyentuh aurat itu hukumnya haram. Kemudian ambilkan wudhu bagi si mayit dengan bacaan niat nawaitul wudu'a lihadal mayit lillahi ta'ala. Setelah itu hendaklah dimandikan 3 kali dengan air sabun atau dengan air bidara, dengan memulainya bagian yang kanan. Dan seandainya 3 kali tidak cukup, misalnya belum bersih, maka hendaklah dilebihinya menjadi 5 atau 7 kali. Jika telah selesai memandikan mayat, hendaklah tubuhnya dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih, agar kain kafannya tidak basah, lalu ditaruh di atas minyak wangi. Dan selanjutnya mengenai mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Kemudian hal-hal yang disunahkan mengenai kain kafan, yakni kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kemudian kain kafan hendaknya berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis. Sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis, di mana 5 lapis tersebut berupa kerudung kepala, baju kurung, penutup pinggang hingga kaki, menutup pinggul dan paha, serta menutup seluruh tubuh. Kemudian sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah, di antara lain jenis kain kafan atau mayit laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, sedangkan mayit perempuan diperbolehkan. Yang selanjutnya, ukuran kafan. Ukuran kafan bagi mayit laki-laki maupun perempuan minimal 1 lembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh mayit. Kemudian tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu kita beri wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka. Boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Kemudian tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung. Yang kelima, pakaikan baju kurung. Yang keenam, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan kerudung. Yang kedelapan, membungkus dengan lebar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kesembilan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang selanjutnya yakni mengenai mensolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, boleh dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan. Namun selagi ada orang laki-laki, maka yang dapat menggugurkan kewajiban adalah orang laki-laki yang balik.
Bentuk shaf sholat jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk shaf dalam mensolatkan jenazah, yaitu ada 3 shaf. Kemudian posisi mayit dan orang yang menyolati. Bila laki-laki, maka kepala berada di selatan dan posisi imam berada di dekat kepala atau pundak mayit. Apabila perempuan, maka kepala berada di utara dan posisi imam berada di dekat pinggang mayit. Selanjutnya syarat-syarat sholat jenazah. Bagi yang menyolati, syarat-syaratnya sama seperti sholat yang lain, sebab pada dasarnya sholat jenazah sama seperti sholat yang lain. Sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Kemudian sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali kalau melaksanakan sholat gaib. Selanjutnya rukun-rukun sholat jenazah, yaitu ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, salam. Kemudian tata cara sholat jenazah. Yang pertama, imam berdiri di depan setentang kepala mayat. Apabila mayat laki-laki, jika mayat perempuan, imam berdiri setentang pinggangnya. Makmum berdiri di belakang imam bersof-sof. Jamaahnya lebih banyak lebih utama. Jika jamaahnya sedikit, usahakan menjadi 3 sof. Yang ketiga, setelah sof teratur, niat sholat jenazah disertai takbiratul ihram. Yang keempat, takbir 4 kali. Yang kelima, salam. Yang keenam, berdoa. Selanjutnya, mengenai tentang menguburkan jenazah. Cara meletakkan jenazah ke dalam kubur. Keranda diletakkan di arah kaki lubang kubur atau nisbat negara Indonesia, yakni selatan. Mayit dimasukkan ke dalam lubang kubur dengan perlahan-lahan. Sedangkan yang menerima, bila mayat perempuan maka mahram si mayit. Bila laki-laki maka yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Ketika memasukkan mayit, sunnah membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Selanjutnya, mayit diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan dan wajib dihadapkan ke arah kiblat. Ikatan kain kafan bagian kepala dibuka, lalu wajah dan pipi mayit ditempelkan ke tanah. Tubuh mayit sunnah diberi gelu atau bantalan tanah untuk menjaga agar mayit tidak berubah terentang atau terlengkup. Kemudian mayit dibacakan adzan dan iqomah. Selanjutnya, sebelum ditimbuni tanah, tubuh mayit wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya agar tanah timbunan tidak langsung mengena mayit. Kemudian lalu lubang kubur ditimbun dan tanah timbunan ditinggikan 1 jengkal atau kurang lebih 25 cm. Kemudian sunnah ditanami atau diberi bunga, kuburan diberi batu nisan. Setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab dan sunnah diterjemah dengan bahasa yang dimengerti oleh para pengantar jenazah. Setelah proses pemakaman selesai, para pengantar jenazah sunnah tidak langsung pulang tetapi diam dulu dan berzikir atau membaca Al-Quran mendoakan mayit. Materi yang terakhir yakni etika orang yang mengantarkan jenazah. Tafakkur, meresapi arti sebuah kematian, berjalan di depan dan di dekat mayit, dimakruhkan ramai-ramai dan bersuara keras serta membicarakan masalah dunia. Sunnah dengan jalan kaki mengantarkan jenazah ke pekuburan dengan naik kendaraan, hukumnya makruh. Mengantarkan jenazah sampai proses penguburan selesai secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratu wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani." Qila mal qiratani qala mithlul jabalainil adimaini. Muttafaq alaih. Yang artinya, barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah terus menyolatinya, maka ia mendapat pahala 1 qirot. Jika sampai menyaksikan penguburannya, maka mendapat pahala 2 qirot. Nabi dinyatakan, apa maksud 2 qirot? Nabi menjawab, 1 qirot seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Musafira Kaltara, NIM 54 dari Tadris Biologi B.
ingin menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah atau mayit perempuan. Nah, di sini sudah terdapat 2 kain. Nah, kedua kain ini mempunyai fungsi yang sama, yakni untuk menutup seluruh tubuh mayit. Kemudian di bawah kain 2 ini, di bawah kain yang pertama, terdapat 5 tali. Tali yang pertama ini untuk kepala, di atas kepala, kemudian bawahnya untuk leher, kemudian bawahnya untuk siku, kemudian bawahnya untuk lutut, dan yang terakhir untuk kaki atau di bawah kaki. Nah, setelah ini kita siapkan kain. Ini nanti diibaratkan sebagai pakaian untuk mayit perempuan. Nah, biasanya nanti ini dikasih lubang untuk dipakaikan, dimasukkan ke kepala mayit, kemudian dipakaikan seperti baju. Nah, setelah ini disiapkan kerudung untuk si mayit perempuan. Setelah kerudung, ini untuk sebagai celana dalam atau daleman ya. Setelah sudah disiapkan semua, ini nanti di sela-sela kain ini nanti diberi kapur, contohnya kapur barus dan wangi-wangian yang lainnya. Setelah itu kita taruh mayat perempuannya. Nah, ini nanti sebelum ditutup, semua lubang si mayit harus ditutup dengan kapas. Setelah semuanya ditutup dengan kapas, kita pakaikan kerudungnya. Setelah kerudung kita pakaikan dalemannya. Setelah itu kita ini pakaikan bajunya. Kemudian kita pakaikan kain yang pertama untuk menutup seluruh tubuh si mayit. Kemudian kain yang terakhir juga sama untuk menutup seluruh tubuh si mayit. Jika sudah semua, kemudian tahap yang terakhir yakni ditali. Yang pertama di kepala atau di atas kepala. Dan selanjutnya di bagian leher selanjutnya di bagian siku. Selanjutnya di bagian lutut. Dan yang terakhir di bagian kaki atau di bawah kaki.
Dan ini hasil akhir dari bagaimana cara mengkafani jenazah atau mayat tenggelam. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.